Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, pagi-pagi dan tetap semangat pagi. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, yaitu pembelajaran 2, subtema 2, tema 6 tentang panas dan perpindahannya, mari kita membaca doa bersama-sama. Nanti ikuti apa yang Pak Hamzah baca dan anak-anak menirukannya. Wahid, Senin, Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak atas membaca doa. Mudah-mudahan kalian sudah membaca doa tersebut sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita, dan semoga apa yang kita harapkan dan terjauh dari COVID dan bencana kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita semua sudah belajar tentang perpindahan panas yang sudah luas. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas mengenai panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Namun, kita akan lebih dalam mempelajari salah satu dari perpindahan panas, yaitu konveksi. Anak-anakku sekalian pasti pernah melihat orang tua kita atau ibu kita sedang memasak air. Nah, di situ ada air yang semulanya tidak panas, sehingga kelama-lamaan karena di bawahnya ada api dan kompor, air tersebut mendidih. Lah, itu merupakan salah satu bentuk dari yang namanya adalah perpindahan panas secara konveksi. Kita hari ini akan lebih banyak membahas mengenai konveksi dan memperdalami dari perpindahan panas secara konveksi. Anak-anakku sekalian, perpindahan secara konveksi ini adalah perpindahan panas secara aliran, sehingga perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya atau melalui sebuah media dari perantaranya. Yang pertama adalah konveksi adalah zat perantaranya ikut berpindah sehingga yang semula tidak panas menjadi berpindah menjadi panas. Dan anak-anakku sekalian, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat gas dan zat cair. Ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah zat gas, yang kedua adalah zat cair. Anak-anakku yang hebat, kelas 5 yang super hebat, kita lihat salah satu contoh dari perpindahan panas secara konveksi adalah ketika merebus air pada panci. Merebus air pada panci bisa dilihat adalah air yang semula tidak panas itu yang di bawah akan naik, sehingga bentuk dari airnya adalah memutar. Ketika yang pertama panas adalah yang paling bawah, kemudian air yang sudah panas kemudian naik. Nah, kemudian yang ada di atas yang semulanya belum panas akan turun, sehingga panas itu akan terus memutar sehingga air semuanya akan mendidih seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian sering melihat itu, air pada panci yang direbus adalah air yang panas itu banyak mengeluarkan gelembung atau airnya itu tidak bisa diam, tapi tetap terus memutar seperti itu, sehingga akhirnya semua air itu panas. Ya, itu merupakan salah satu bentuk dari adanya perpindahan panas secara konveksi. Anak-anakku sekalian, berikut ini adalah contoh lain dari perpindahan secara konveksi adalah adanya angin darat dan angin laut. Angin darat
diakibatkan oleh suhu udara pada daerah daratan lebih dingin daripada suhu daerah laut, sehingga angin dari daratan akan berpindah ke daerah laut, sehingga angin laut atau udara laut akan naik ke daratan, sehingga udara tersebut akan berputar. Kemudian adanya angin laut diakibatkan oleh sebaliknya, udara dari laut akan berpindah ke daratan, sehingga udara pada angin laut akan lebih panas daripada daerah daratan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh nelayan. Nelayan tradisional yang masih menggunakan layar itu biasanya berangkat untuk nelayan di malam hari karena anginnya mulai dari darat ke laut. Tapi untuk kembalinya, para nelayan yang tradisional tersebut menggunakan angin laut dari laut ke arah ke daratan seperti itu. Contoh lain dari peristiwa konveksi adalah asap terobong pabrik yang terbumbung tinggi, yang semula di bawah kemudian naik. Di situ adalah perpindahan secara konveksi. Contoh lain dari peristiwa konveksi adalah gerakan balon udara. Balon udara kan di bawahnya ada pemanas, biasanya api atau apapun gas. Setelah itu di dalam itu yang semula tidak panas akan berpindah naik ke dalam balon. Balon itu yang semulanya tidak panas sehingga naik, kemudian udara yang dingin akan keluar sehingga mengakibatkan balon udara tersebut naik ke langit seperti itu. Itu merupakan penjelasan mengenai materi panas dan perpindahannya, yaitu perpindahan secara konveksi. Demikian anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tadi mengenai perpindahan panas secara konveksi. Cukup itu dari Pak Hamzah. Jika banyak salah, mohon maaf. Tetap semangat belajar dan tentunya tetap menjaga kesehatan untuk terhindar dari penyakit ataupun dari virus COVID-19. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Hamzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.